Pernah nggak sih kalian lihat teman kalian yang kerja di perusahaan startup dengan titel keren, Chief Innovation Officer misalnya, tapi tiap bulan masih ngeluh kehabisan uang? Sementara, di sisi lain, ada om kalian yang cuma jualan air galon atau punya beberapa gerobak tukang loak, tapi tiba-tiba bisa beli Pajero Sportcash tanpa cicilan. Apa bedanya? Ini bukan tentang sihir atau warisan. Ini tentang memilih peperangan yang tepat. Kebanyakan dari kita terperangkap dalam ilusi bahwa bisnis yang menghasilkan uang banyak haruslah bisnis yang keren, yang tampil di majalah, yang didanai venture capital. Padahal, rahasia cuan gede justru tersembunyi di balik bisnis yang sering kita hina, yang kita anggap kotor, yang kita bilang tidak berkelas. Mari kita bongkar kenapa mengejar gengsi seringkali membuat dompet kita puasa dan bagaimana 5 bisnis yang dianggap rendahan ini bisa jadi mesin cetak uang diam-diam. Kita sebut saja ini The Ugly Business, Pretty Profit. Bisnis pertama yang paling kontras adalah jasa sedot WC atau limbah rumah tangga. Coba jujur, siapa di antara kalian yang mau buka bisnis ini? Hampir tidak ada. Nah, disitulah letak keemasannya. Dalam ilmu ekonomi, ada konsep yang namanya barriers to entry. Ketika toilet Anda mampet di tengah malam, apa yang Anda cari? Harga termurah atau solusi tercepat? Tentu solusi tercepat. Pada saat kritis itu, Anda rela bayar berapapun. Inilah yang memungkinkan pemilik bisnis ini menerapkan premium pricing tanpa takut ditinggalkan pelanggan. Margin keuntungan bersih untuk 1 kali sedot, apalagi di kota-kota besar, bisa mencapai 60% hingga 80%. Bisnis kedua dan ketiga bermain di ranah kebutuhan primer yang berulang. Mereka mungkin terlihat sepele, tapi mereka adalah model bisnis subscription paling tua di dunia. Bisnis kedua, depot air minum isi ulang dan penjualan galon. Mengapa bisnis air galon isi ulang ini cuan? Karena dia menerapkan konsep low cost of goods sold dan recurring demand. Harga air baku per galon mungkin hanya Rp1.000 hingga Rp2.000, tergantung sumber dan filterisasi. Dijual kembali ke konsumen seharga Rp5.000 hingga Rp8.000. Laba kotornya sudah mencapai 300% hingga 500%. Tapi rahasia utamanya bukan di margin itu, melainkan di frekuensi. Kalikan margin tipis itu dengan volume ratusan hingga ribuan galon per hari, dan Anda akan melihat kenapa satu depot dengan manajemen baik bisa menghasilkan profit bersih puluhan juta rupiah per bulan. Bisnis ketiga, laundry kiloan dan jasa cuci karpet. Ini adalah bisnis yang dibenci oleh orang-orang sibuk. Ketika volume cucian naik dari 50 kg menjadi 100 kg, biaya bahan baku dan tenaga kerja memang naik, tapi biaya operasional per unit jadi jauh lebih efisien. Inilah yang disebut economies of scale. Bisnis keempat adalah yang paling tidak keren, tapi sering disebut oleh para pakar ekonomi sebagai tambang emas tersembunyi di negara berkembang. Bisnis pengumpulan dan daur ulang limbah. Seringkali kita meremehkan bapak-bapak yang membawa karung besar berisi botol plastik atau kardus bekas. Pemilik lapak besar tidak menjual botol plastik sebagai botol plastik. Mereka menjualnya sebagai bahan baku industri. Mereka mengumpulkan, memilah, membersihkan, dan mengemas limbah PET menjadi flakes atau biji plastik yang siap dilebur kembali. Harga jual biji plastik siap pakai bisa naik 5 hingga 10 kali lipat dari harga beli awal botol bekas dari pemulung. Bisnis kelima adalah jasa perbaikan alat berat, servis AC industrial, atau tukang listrik atau las spesialis. Ini adalah kategori tukang yang sering kali dipandang sebelah mata dibandingkan seorang engineer yang kerja di kantor. Tapi coba Anda perhatikan, biaya memanggil teknisi spesialis untuk memperbaiki mesin genset pabrik atau AC berkapasitas besar di mall, tarifnya bisa jutaan rupiah dalam hitungan jam. Mereka menghasilkan cuan besar karena mereka menciptakan monopoli keahlian.
Keahlian mereka spesifik, kotor, dan seringkali berbahaya, sehingga tidak banyak orang yang mau atau mampu menguasainya. Intinya, dalam dunia bisnis ada dua cara untuk kaya: menjadi yang termurah atau menjadi yang unik dan tak tergantikan. Pelajaran pertama, berhentilah mengejar gengsi di dunia bisnis. Gengsi itu mahal dan biasanya marginnya tipis karena kompetitornya banyak. Carilah cuan di tempat yang orang lain tidak mau sentuh, baik itu karena kotor, berat, atau membosankan. Pelajaran kedua, identifikasi kebutuhan primer yang berulang atau masalah urgen yang harus dibayar mahal. Jangan menjual produk yang diinginkan, tapi juallah solusi untuk masalah yang dibutuhkan. Mereka yang kaya raya, diam-diam bukanlah mereka yang paling sering pamer di media sosial, tapi mereka yang dengan sabar dan strategis menguasai lini bisnis yang vital, yang fundamental, yang membuat dunia terus berjalan. Sekarang, coba tengok sekeliling Anda. Peluang cuan besar itu mungkin bukan ada di aplikasi terbaru, tapi di tumpukan sampah, di tumpukan baju kotor, atau di dalam septic tank yang mampet. Kalau video ini membuka mata kalian tentang cara kerja cuan yang sesungguhnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe.